Coba hari ini adakah anak-anak yang tidak masuk pada hari Kamis hari ini anak-anak? Ada. Siapa hari ini yang tidak masuk? April. Pada kesempatan pagi hari ini segera diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran di hari selanjutnya. Baik anak-anak, setelah ini Pak Guru akan mengecek keadaan kelas. Coba kelasnya yang di bawah kolong meja yang masih ada sampah, nanti setelah ini silakan dibuang di tempat sampah. Ya, jadi nanti setelah ini tolong sampah yang ada di kolong meja silakan dibuang di tempat sampah. Dan tidak ada ya, alhamdulillah kelas kita sudah bersih. Untuk selanjutnya hari ini kita akan berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Saya minta tolong ketua kelasnya silakan untuk memimpin doa. Yuk silakan ketua kelasnya dipimpin doa pada pagi hari ini. Marilah kita menyanyikan lagu nasional, lagu Indonesia Raya. Dimohon anak-anak semuanya berdiri semuanya. Berdiri. Berdiri. Yuk kita sama-sama hitungan ketiga. 1, 2, 3. Marilah kita membaca surat Anas bersama-sama. Dalam bentuk kita mensyukuri segala nikmatnya Allah. Kita sama-sama membaca surat Anas. Bareng-bareng ayo. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. On
ini kita akan membahas terkait dengan tema P5 ya. Tema P5 di sini untuk temanya yaitu gaya hidup berkelanjutan. Selanjutnya topiknya yaitu sampahku kreasiku ya. Baik, untuk hari ini nanti saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan sampah atau sampah baik yang ada di lingkungan kita atau di sekolah kita. Untuk selanjutnya, di sini Pak Budi akan menjelaskan capaian pembelajaran. Untuk temanya jelas gaya hidup berkelanjutan, materi pokok sampahku kreasiku. Sebelumnya mari anak-anak kita akan melakukan speaking bersama-sama. Kita tepuk anak soleh bersama-sama biar termotivasi kita untuk kegiatan pada pagi hari ini kita semakin kompak, kita selalu bersemangat. Yuk mulai. Tepuk anak soleh. Biar nanti memahami materi yang telah disampaikan. Coba tadi di depan kelas kalian yang berserakan itu dibuang di tempat sampah. Sedangkan sampah itu apa artinya sampah? Sisa-sisa apa? Nah, sisa-sisa makanan, bisa sisa-sisa barang yang tidak digunakan itu bisa masuk ke dalam sampah. Coba macam-macam sampah kita. Dikala tadi macam-macam sampah ada dua, sampah apa? Sampah organik dan anorganik. Yang ketiga, bagaimana cara memanfaatkan sampah? Pak Irina, tadi dengan cara apa tadi sampah dimanfaatkan dengan membuat apa? Kerajinan bisa. Terus buat apa? Pupuk. Jadi bisa dibuat juga untuk tambahan pakan ternak ya. Nah bisa nanti digunakan tambahan pakan ternak untuk biar nanti ternak itu semakin sehat ya, kita manfaatkan dengannya. Pak Budi akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan yang pertama yaitu peserta didik dapat mengetahui pengertian sampah. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis sampah. Untuk yang ketiga, peserta didik dapat membuat kreasi tempat pensil dari botol plastik yang nanti akan kita buat. Ya, anak-anak ya, sudah kemarin kita sudah kalian ambil. Nanti hari ini kita akan membuat hasil kreasi yaitu tempat pensil dari botol plastik. Untuk selanjutnya di sini akan Pak Guru sampaikan yaitu terkait dengan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Untuk hari ini kita akan membahas yaitu pemahaman dan makna. Penjelasan dari apa itu yang dimaksud anak untuk menjelaskan yaitu sampah. Coba ini tahu pengertian dari sampah. Coba Rafanda, sampah artinya apa? Disebutkan. Ya, tepuk tangan buat Bunda. Selanjutnya, apa itu yang dimaksud dengan sampah organik? Tadi kalian sudah mengambil sebelumnya kalian di kelas pernah di halaman sekolah atau di mana pernah mengambil sampah organik. Coba sampah organik itu apa Arya? Coba sampah organik. Coba sampah organik apa Arya? Sampah organik artinya daun. Oke, bagus. Coba selain daun apa pengertiannya? Pengertian dari sampah organik Mifta Kuriza. Silakan, sampah organik itu apa? Apa? Coba sampah organik apa? Sampah yang berasal dari mana? Ya, dari sisa makhluk hidup baik hewan, tanaman maupun manusia itu organik. Selanjutnya
sampah organik itu ada yang sampah basah dan sampah kering. Nah, sampah basah organik dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik kering dan basah. Sampah organik kering memiliki kandungan sedikit air. Sedikit air. Contohnya apa coba? Yang kira-kira tanaman yang mengandung sedikit air. Apa Davian? Kaktus. Apa? Terus daun kering, maksudnya ada ya. Selanjutnya tulang belulang itu juga, ranting pohon itu juga kandungan airnya sedikit. Nah, selanjutnya sampah basah. Ada yang tahu sampah basah? Kandungannya yang cukup tinggi, kira-kira dapat lebih cepat membusuk dan dapat oleh jika dibandingkan dengan sampah kering. Coba contoh sampah organik basah itu apa? Coba Davian. Sampah organik basah apa? Sisa-sisa sayuran, buah-buahan. Ya, sisa-sisa sayuran dan buah-buahan. Buat Davian. Ya. Selanjutnya sampah anorganik. Nah, di sini ada sampah anorganik, berarti sampah yang tidak berhubungan dengan alam ya, berarti di luar alam. Berarti ini hubungannya dengan bisa berupa benda plastik, bisa kertas ataupun yang lain sebagainya ya. Coba kita akan mengambil contoh sampah anorganik. Coba nulis sampah anorganik apa? Sampah anorganik. Nah, apa itu? Contohnya apa? Anorganik. Anorganik. Ada yang tahu? Anorganik. Apa yang kalian pernah ambil itu loh? Di tempat sampah tadi apa? Kira-kira? Botol plastik, apa lagi? Apa? Makanan yang mengandung plastik, bungkusnya plastik itu juga anorganik. Nah, di sini ada pemanfaatan selanjutnya. Akan ada pemanfaatan sampah anorganik dan organik. Untuk sampah pemanfaatan sampah organik dan organik, terutama organik, itu bisa digunakan untuk membuat pupuk. Membuat pupuk, yaitu terbuat dari buah-buahan dan sayuran busuk. Nah, itu bisa untuk dibuat pupuk, contohnya pupuk kompos dan organik lainnya. Untuk sampah organik saja yaitu tambahan pakan ternak, itu bisa ya anak-anak ya. Dan ditambah lagi dengan dibuat menjadi biogas atau listrik. Atau listrik itu ya. Sedangkan sampah anorganik itu terbagi menjadi ada 3 cara ya, reuse, dan maupun recycle. Untuk reuse itu penggunaan kembali, digunakan kembali. Dalam penggunaan kembali tanpa perlu banyak dimodifikasi. Terus selanjutnya recycle, yaitu dengan daur ulang. Dengan mendorong sampah yang sudah ada. Nanti yang kita akan buat dari ini adalah kita akan mendaur ulang atau recycle, yaitu dengan memanfaatkan daur ulang. Yang ketiga yaitu reduce, yaitu mengurangi, yaitu sampah itu harus dikurangi sehingga tidak terlalu banyak sampah. Baik anak-anak, sekarang kita sudah di luar kelas. Hari ini tugas kalian adalah mengambil sampah yang ada di sekitar kita. Untuk kelompok 1 tugasnya nanti apa, masih ingat? Mengambil sampah organik. Nah, yang kelompok 2 mengambil sampah anorganik, kelompok 3 sampah organik, dan kelompok 4 sampah anorganik. Setelah ini silakan anak-anak mengambil sampah yang ada di sekitar kalian. Ayo mulai, sekarang diambil di sekitarnya.
hasil sampah yang kalian ambil. Ya, sampah organik. Baik. Selanjutnya kelompok 2, tunjukkan sampah anorganik yang kalian ambil dari tempat sampah. Oke, kelompok 3, sampah organik yang sudah kalian ambil dari tempat sampah dari halaman kita. Oke. Selanjutnya kelompok 4, sampah anorganik yang sudah kalian ambil dari tempat sampah. Tunjukkan. Ya, bagus anak-anak. Baik. Setelah ini nanti kita akan kumpulkan sampah, nanti kita akan jadikan. Untuk selanjutnya anak-anak, hari ini kita akan membuat kreasi atau kerajinan dari sampah anorganik ya. Hari ini nanti kita akan membuat tempat pensil dari botol bekas ya. Nanti saya akan buat 1 sampai 4 kelompok ya. 1, 2, 3, 4 ya. Selanjutnya nanti anak-anak tadi sudah membawa alat botol bekas, sudah membawa ya. Yang kita ambil dari tempat sampah, sedotan, gunting, lem, kertas, manila, water ya. Baik, itu anak-anak. Jadi tolong segera dipersiapkan untuk membuat hasil kreasi tempat pensil dari botol. Kita akan tampilkan contoh pembuatan video tempat pensil ya, cara membuat tempat pensil dari botol bekas ya. Ini videonya, diperhatikan seperti ini. Nanti cara membuatnya seperti ini anak-anak. Nah, mulai dari pertama botolnya disiapkan, terus dipotong. Nah, dipotong sebagian. Setelah itu nanti ya, jangan dibuat dulu, perhatikan. Nah, setelah dipotong menggunakan cutter yang pertama, terus digunting supaya lurus ya, nanti bentuknya biar rapi. Selanjutnya disiapkan double tip. Nah, double tip, siapkan double tip ya. Double tipnya ditempelkan di atas sama di bawah nanti ya. Di atas dulu, atas dikasih double tip tengah, nah tengah juga dikasih double tip ya. Terus selanjutnya digunting. Setelah digunting kasih double tip yang paling bawah juga. Jadi 3 tempat ya, 3 tempat nanti dikasih double tip. Nah, saya itu dipotong, gunting, baru nanti dilepas ya tempatnya double tip. Perhatikan videonya. Setelah nanti dilepas, sudah siap. Nah, siapkan kardus bekas atau tadi kertas manila yang tebal ya. Nah, nanti di garis dibuat seperti lingkaran, bentuk lingkaran. Nah, itu nanti fungsinya ditempel di bawahnya untuk awasnya. Nah, setelah dikasih tanda atau dilingkari, baru dipotong. Diperhatikan, dipotong dengan gunting sesuai dengan bentuk yang sudah di garis tadi. Terus selanjutnya, nah setelah itu dikasih lem. Kalau lem tembak bisa, atau mungkin lem kertas juga bisa kalau memang bisa. Ini yang bagus pakai lem tembak ya. Itu baru ditempel. Nah, paham ya? Setelah ditempel, baru sedotan itu dipotong jadi 2. Nah, 2 bagian. Sedotan yang pertama dipotong jadi 2 bagian. Nah, setelah ada 2 sedotan, berarti 1 sedotan dipotong jadi 2. Berarti 2 sedotan dipotong jadi ada 4 bagian. Setelah itu dirapikan. Baru setelah itu disiapkan sedotannya. Jadi jumlahnya agak banyak ya. Sudah disiapkan dari awal. Selanjutnya lem bawah itu dikencangkan ya, kalau masih takutnya kalau lepas. Dan selanjutnya sedotan itu ditempelkan di tempat double tip tadi. Nah, ini supaya bisa nempel kuat. Nah, ini nanti kreasinya seperti ini. Nah, ditempel seperti gambar ini nanti sampai penuh ya, sampai penuh membentuk sama bentuknya dengan botol bekas ini tadi ya. Oke, seperti itu anak-anak. Nanti setelah itu baru di Kasih
Kegiatan hasil karya kalian KPD yang sudah kalian kerjakan yaitu tadi membuat tempat pensil dari apa anak-anak? Dari botol bekas. Sudah kita selesaikan, alhamdulillah. Bagaimana anak hari ini hasil karyanya sudah jadi semua anak? Sudah. Oke, coba ditunjukkan di atas bagaimana hasil karyanya. Oke, bagus. Ternyata hasilnya sudah bagus ya. Anak-anak nanti bisa hasil karya itu nanti bisa dikreasikan dengan bisa dikasih bunga-bunga atau nanti bisa dikasih warna. Jadi nanti dikreasikan biar hasilnya nanti sangat bagus dan tampak ya, cerah ya. Jadi nanti minta tolong anak-anak nanti setelah ini bisa hasil karyanya dipajang di depan kelas ya. Ini akan dibuat seperti rak-rak, nanti hasilnya bisa ditampilkan di depan kelas ya. Baik, untuk selanjutnya anak-anak nanti silakan perwakilan kelas maju ke depan untuk menampilkan hasil karyanya. Dari kelompok mana yang siap? Hasil karya dari Ananda Hanara yang telah berhasil membuat kreasi dari botol bekas ya. Oke, beri tepuk tangan buat Hanara dan Kesia. Baik, untuk selanjutnya kelompok mana yang sudah selesai? Ya, coba kelompoknya Ravanda, silakan ke depan menampilkan hasil karyanya yang sudah dibuat dari kegiatan kita pembelajaran P5. Silakan Hanara, Ravanda dan Dinda, silakan ke depan untuk menampilkan hasil karya yang sudah dibuat. Tunjukkan di depan. Oke, lihat di depan. Oke, ini hasil karya dari Ravanda dan Dinda. Hasilnya sudah bagus. Beri tepuk tangan yang saya untuk Ravanda dan Dinda. Selanjutnya anak-anak, apakah ada yang sudah selesai selain ini? Ya, Siti Aisyah. Nah, silakan. Dari Siti Aisyah silakan mewakili kelompoknya untuk menunjukkan hasil karyanya yang telah diselesaikan. Nah, coba kita lihat hasil karyanya yang pertama. Jelek enggaknya yang penting hasilnya sudah jadi. Nah, kita lihat tunjukkan. Coba Siti Aisyah dan masalah. Coba lihat ke depan. Nah, ini hasil karya yang sudah dibuat Siti Aisyah, kelompoknya Siti Aisyah. Beri tepuk tangan buat kelompoknya Siti Aisyah. Oke, silakan kembali ke selanjutnya. Yang lain sudah? Semua ini sudah ya? Ada yang belum ngambil? Ya, coba kelompoknya Gavin. Nah, silakan diwakili untuk kelompoknya Gavin. Ya, silakan ditunjukkan ke depan dari hasil yang sudah kalian buat. Nah, coba lihat ke depan. Ya, ini hasil karya dari kelompoknya Gavin. Ada ke depan. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok Gavin. Alhamdulillah kegiatan P5 kita sudah selesai. Untuk evaluasi bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak, menyenangkan atau tidak? Nanti mungkin di lain waktu kita bisa membuat kreasi lebih baik lagi. Kita nanti mencari barang-barang yang ada di sekolah kita, jadi kita gunakan untuk kita berinovasi ya. Jadi nanti tempat dari sampah-sampah yang ada di lingkungan kita manfaatkan untuk membuat kerajinan anak-anak atau berkreasi. Baik, anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya hari ini nanti kita akan membahas untuk pembelajaran besok minggu depan, nanti kita akan membahas kreativitas kita membuat barang dari sampah organik. Nah, tadi kita sudah mengambil sampah organik, yaitu salah satunya adalah sampah daun. Jadi minggu depan nanti kita akan membuat sampah dari bahan organik. Baik, marilah kita tutup
pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup dengan doa hafatul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.